Hai Positive People, kita akan melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 24. Kali ini kita mengambil perikop ayat 29 sampai 36 dengan topik kedatangan anak manusia. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dampak kedatangan Yesus kelak sangat dahsyat. Berbagai bencana dan malapetaka yang terjadi bukan saja meliputi bumi ini, tempat di mana manusia tinggal, tetapi juga alam semesta. Bencana dahsyat yang tidak terpikirkan akan menghantam juga isi langit. Seluruh kekuatan semesta akan tergoncang sampai kepada fondasinya. Karena sudah sejak zaman dulu sampai sekarang masih banyak orang mendewakan alam, matahari, bulan, dan bintang. Ayat ini sedang menegaskan, menyatakan bahwa alam semesta tidak kekal. Alam semesta bukan Tuhan. Pada waktu itu, hari Tuhan Yesus kedua kali datang, alam semesta akan dihancur lulukan, supaya dunia melihat siapa Tuhan atas jagat raya yang layak disembah. Yesus Kristus akan datang kembali pada hari terakhir, bukan lagi sebagai bayi mungil yang serba sederhana, melainkan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia tidak lagi datang untuk mengampuni dosa manusia, melainkan datang untuk menghakimi manusia di bumi. Semua bangsa di bumi akan meratap. Hari penghakiman sudah datang. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Namun mereka yang percaya dalam namanya, yaitu orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, akan diangkat, mengalami rapture dari segala tempat untuk masuk dalam sukacita kekal bersama dengan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Tuhan Yesus bernubuat di dalam Matius pasal 24 ini bahwa kedatangan Yesus kedua kali akan terjadi dengan segera dan pasti. Meskipun Tuhan tidak mengisyaratkan waktunya. Ada 5 nubuatan tentang keilahian Yesus. 4 nubuatan sudah digenapi, tinggal 1 nubuatan yang belum digenapi. Nubuat tentang kelahiran Yesus sudah digenapi. Nubuat tentang kematian Yesus pun sudah digenapi. Nubuat tentang kebangkitan Yesus pun sudah digenapi. Nubuat tentang kenaikan Yesus ke surga juga sudah digenapi. Tinggal 1 nubuatan yang belum digenapi, yaitu nubuat tentang kedatangan Yesus kali kedua. Kalau yang 4 sudah digenapi, yang 1 segera akan digenapi. Yang menarik, di dalam Alkitab, nubuat mengenai kedatangan Yesus pertama ditulis 86 pasal. Sedangkan nubuat mengenai kedatangan Yesus kali kedua ditulis 100 pasal. Lebih banyak daripada nubuat tentang kedatangan Yesus yang pertama. Yang menjadi pertanyaan, kapan waktunya Yesus datang? Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu. Bahkan pada waktu Yesus di bumi, dia mengungkapkan ia sendiri tidak tahu kapan saatnya dia datang kembali. Hanya Allah Bapa yang mengetahui. Jadi usaha-usaha untuk meramal hari kedatangannya adalah sia-sia. Sikap positif yang dapat kita lakukan adalah berjaga-jaga dan hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan.
Sekaranglah waktunya untuk bertobat. Sebab jika dia datang kembali, kita nggak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Kata bertobat berasal dari bahasa Yunani artinya metanoia, berubah 180 derajat, berbalik total, bukan setengah-setengah, berbalik sungguh-sungguh. Dari anak Tuhan yang hidup dalam kegelapan, jadi anak Tuhan yang hidup dalam terang. Dari pelayan Tuhan yang munafik, jadi pelayan Tuhan yang hidup benar. Dari seorang anak yang jahat, jadi seorang anak yang baik. Dari orang tua yang kasar, bisa jadi orang tua yang lemah lembut. Dari suami atau istri yang tukang selingkuh, jadi suami atau istri yang setia dengan pasangannya. Dari seorang anak muda yang berpacaran dalam dosa, jadi anak muda yang bisa berpacaran dalam kekudusan. Dari pengusaha tukang tipu, jadi pengusaha yang jujur. Dari karyawan yang suka melawan, menjadi karyawan yang tunduk pada peraturan. Dari mahasiswa yang selfish, jadi mahasiswa yang penuh dengan kasih. Hanya orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh yang mengalami pengangkatan. Kedatangan Yesus kali pertama, dia menyelamatkan. Tapi kedatangan Yesus kali kedua, dia akan jadi hakim atas setiap orang, atas semua manusia di bumi. Jadi kesempatan kita bertobat yaitu sekarang, bukan nanti, karena nanti kita gak punya lagi kesempatan. Mari kita introspeksi diri sendiri. Apakah ada hal-hal yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan? Area mana, titik mana yang engkau masih lemah? Ayo kita deal dengan kekuatan Tuhan. Ayo kita deal untuk kita berbalik 180 derajat. Jangan menunda. Menunda itu kenikmatan yang sementara, tapi harga yang kita perlu bayar sangat mahal. Jika hari ini Tuhan bicara sama kita, jangan keraskan hatimu. Segeralah lakukan untuk kebaikanmu dan masa depanmu. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.